Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Haidarul Aulia dari kelas 10 MIPA 3 dari SMA Negeri 12 Depok. Saya di sini akan memberikan sebuah materi yang sangat asyik dan sangat menyenangkan untuk dipelajari, yaitu bab ekosistem. Dalam bab ekosistem ini ada sebuah subbab, yaitu jenis-jenis ekosistem. Saya akan memberikan materi dengan judul tipe-tipe ekosistem yang ada di dunia. Saksikan terus. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Sebelum kalian masuk ke materi tipe-tipe ekosistem, kalian harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan ekosistem. Secara harfiah, ekosistem adalah sebuah tatanan atau kesatuan di mana ada komponen abiotik atau komponen tidak hidup dan komponen biotik atau komponen makhluk hidup yang hidup secara bersamaan di dalam sebuah ruang dan mereka melakukan hubungan yang timbal balik. Jadi secara singkatnya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan abiotik. Oke, kalian sudah paham kan apa yang saya jelaskan tadi? Pasti kalian sudah paham. Ayo kita langsung saja masuk ke materi tipe-tipe ekosistem. Jadi, tipe-tipe ekosistem di dunia ada banyak sekali, bahkan hampir 20 lebih. Namun saya belum mengetahui secara pasti ada berapa tipe ekosistem secara rincinya. Namun kita akan mempelajari 6 ekosistem yang ada di materi kita hari ini, yaitu ekosistem darat, ekosistem laut, ekosistem pantai, ekosistem terumbu karang, ekosistem estuaria, dan ekosistem air tawar. Ayo kita langsung masuk ke materinya. Oke, ini dia materinya dari tipe-tipe ekosistem. Yang pertama ada ekosistem darat. Ekosistem darat ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Di Indonesia terkenal dengan 3 ekosistem darat alami, yaitu ekosistem vegetasi daratan rendah, dataran rendah maksud saya, atau vegetasi pamah, vegetasi pegunungan atau ekosistem paguna, dan hutan musim atau vegetasi monsun. Kita masuk ke vegetasi dataran rendah terlebih dahulu. Ada vegetasi dataran rendah. Vegetasi dataran rendah memiliki ketinggian 0 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Vegetasi dataran rendah terdiri atas vegetasi darat, di antaranya ada hutan bakau, hutan rawa, air tawar, hutan rawa gambut, hutan sagu, dan hutan tepi sungai. Untuk contohnya, lihat gambar samping. Ini dia, mouse. Aduh, maaf, sedikit blur nih. Jadi, ya ini bisa digambarkan sedikit contohnya. Lalu yang kedua ada vegetasi pegunungan atau ekosistem paguna. Ekosistem paguna meliputi daerah dengan ketinggian 1000 sampai 4600 meter di atas permukaan laut, dan vegetasi alpin hanya ada di pegunungan tinggi di Papua. Iklim di ekosistem paguna ditentukan oleh ketinggiannya. Semakin tinggi suatu daerah, semakin rendah curah hujannya. Curah hujan yang rendah ini berpengaruh terhadap rendahnya keanekaragaman komunitas. Jadi maksudnya di sini, bila suatu vegetasi pegunungan memiliki curah hujan yang rendah di bagian puncaknya, maka jelas tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup karena kekurangan air. Kalian bisa lihat contoh saja di ujung Gunung Merapi atau ujung Gunung Semeru. Itu di bagian atasnya pasti terlihat gersang karena curah hujannya yang
sedikit. Lalu ada vegetasi monsun. Vegetasi monsun adalah suatu hutan yang terletak pada ketinggian 0 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Vegetasi ini terdapat di daerah beriklim kering musiman yang memiliki kelembapan lebih besar dari 33,3%. Ciri khas vegetasi hutan monsun adalah tanaman bercabang rendah dengan batang yang jarang lurus serta menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Untuk contohnya ini dia. Ini adalah gambar hutan monsun yang sedang dilanda musim kemarau. Jadi dia banyak tanaman yang menggugurkan daunnya, tertera di gambar ini. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu ekosistem laut. Ekosistem laut disebut juga ekosistem bahari. Ekosistem laut ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang tinggi. Salinitas rata-rata air laut adalah 3,5%. Di daerah tropis, suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Perbedaan suhu bagian atas dan bagian bawah cukup tinggi. Di daerah dingin, suhu air laut merata sehingga air dapat bercampur. Oleh karena itu, daerah permukaan laut tetap subur dan banyak plankton serta ikan. Gerakan air dari pantai ke tengah menyebabkan air bagian atas turun ke bawah dan sebaliknya, sehingga memungkinkan terbentuknya rantai makanan yang berlangsung baik. Jadi, perbedaan suhu atas dan bawah yang cukup tinggi. Jadi, maksudnya ini adalah di mana ada suhu hangat di antara ekosistem laut. Jadi airnya ini ada air yang bersuhu dingin sekali, ada yang bersuhu dingin, ada yang bersuhu hangat, bahkan ada yang suhunya panas sekali. Jadi ada suatu tingkatan suhu, maksudnya seperti itu. Jadi kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Komponen biotik dalam lingkungan laut memiliki peranan masing-masing, seperti ada produsen dan konsumen. Untuk lebih jelasnya, ada uraiannya. Nih, produsen adalah berupa phytoplankton, diatom, dan dinoflagellata. Ini adalah produsen yang dominan di laut. Di dekat pantai ada alga bersel banyak atau ganggang laut yang penting dan kebanyakan melekat pada banduan atau batuan, maksud saya, dan pada dasar keras yang di perairan dangkal. Lalu ada konsumen. Konsumen di perairan air laut sangat beragam, akan tetapi secara garis besar konsumen tersebut terdiri atas zooplankton, bentos, nekton, dan macam-macam bakteri. Lalu ada ekosistem terumbu karang. Ekosistem ini terletak di laut dangkal dan terumbu karang. Di daerah ini masih dapat ditembus atau dijangkau cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung dengan baik. Ekosistem ini tampak indah sekali sehingga memiliki nilai ekonomis tersendiri dan dapat dijadikan objek wisata. Dalam ekosistem ini hidup berbagai jenis ikan, udang, ganggang, dan berbagai jenis coencelerata. Lalu ada ekosistem pantai. Ekosistem pantai terletak berbatasan dengan ekosistem darat, laut, dan daerah pasang surut. Ekosistem pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat dengan substrat keras. Daerah ini dihuni oleh beberapa jenis ganggang, moluska, remis, ganggang, polifera, anemon laut, remis lagi, dan kerang. Mungkin remis ini jenis-jenis siput tapi yang memiliki cangkang yang lebih kecil, jadi dia remis. Habis itu
siput herbivore dan karnivore, kepiting, landak laut, bintang laut, dan ikan-ikan kecil. Lalu ada ekosistem estuaria. Ekosistem estuaria adalah perairan semi tertutup yang berhubungan bebas dengan laut, sehingga air laut dengan salinitas tinggi dapat bercampur dengan air tawar. Ini adalah ekosistem di mana ada sebuah muara sungai yang ingin bertemu dengan laut. Jadi seperti campuran warna air tawar dengan air laut. Jadi ada yang warna putih, ada yang warna putih kebiru-biruan. Kalau sering lihat di Muara Angke, ada kali yang bermuara di Pantai Angke. Nah, ada sebuah pertemuan. Nah, itu adalah ekosistem estuaria. Tempat bertemunya arus air dengan arus pasang surut yang berlawanan menyebabkan suatu pengaruh yang kuat pada sedimentasi, pencampuran air, dan ciri-ciri fisika lainnya, membawa pengaruh besar pada biotanya. Salinitas dan air berubah secara bertahap mulai dari daerah air tawar ke laut. Perubahan salinitas di daerah estuaria tergantung pada pasang surut air laut, banyaknya air tawar dan arus-arus lainnya, serta topografi daerah estuaria tersebut. Lalu kita masuk materi terakhir, yaitu ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar, ciri-cirinya antara lain variasi suhu yang tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan dipengaruhi oleh iklim dan cuaca di sekitar. Habitat air tawar merupakan perantara habitat laut dengan habitat darat. Pada lingkungan air tawar, ganggang dan spermatofita akuatik adalah sebuah produsen yang penting. 4 kelompok penyusun utama dari ekosistem air tawar adalah moluska, serangga air, udang-udangan, dan ikan. Berdasarkan aliran airnya, ekosistem air tawar dibagi menjadi air yang tidak mengalir atau lentik dan ekosistem yang mengalir atau lotik. Termasuk ekosistem air tidak mengalir adalah danau dan rawa, dan yang termasuk ekosistem air mengalir adalah sungai. Oke, tadi itu adalah sebuah penjelasan dari tipe-tipe ekosistem dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan semoga kalian dapat memahaminya dengan lebih baik lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye my friend and see you next time.